Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya ke Jakarta ingin memberikan paparan kondisi tentang Banyuwangi. Nah, setelah itu langsung dari KPP memberitahukan bahwa saya langsung diperintah untuk mencalonkan kepala daerah. Lihat situasi dan keadaan di Banyuwangi, baik itu menjadi bupati maupun wakil bupati. Kami diperintahkan untuk mencari koalisi yang pas, yang cocok. Ya, memang ketum khususnya meminta supaya saya calon bupati Banyuwangi. Tapi saya juga mengukur kekuatan kami, ya, melihat keadaan. Saya tahu mana yang cocok. Maka dari itu saya ingin koordinasi koalisi dengan partai-partai lainnya, khususnya PKB. Karena yang klik selama ini sebelum saya mendapat rekom, yaitu dengan salah satu yang dicalonkan oleh PKB Banyuwangi, yaitu Gus Munib. Ya, Gus Munib mengajak kami untuk koalisi menjadi pasangan di pilkada nanti. Dan alhamdulillah saya langsung diberikan mandat itu untuk menjadi calon kepala daerah, baik bupati maupun wakil bupati. Di samping itu juga ketum, kalau seandainya menjadi wakil bupati itu ada 3, karena Demokrat juga tahu tentang keadaan Banyuwangi. Yang mencalonkan bupati kira-kira yang kuat itu siapa, itu sudah tahu, ada gambaran di sana. Saya diperintahkan untuk berkomunikasi mana yang cocok dan bisa untuk memenangkan pilkada tahun 2024. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sumail kemarin di Jakarta, dengan Gus Munib juga sudah, ke Bu Ipuk dan Pak Anas saya juga berkomunikasi. Jadi nanti kita timbang mana yang sinkron untuk melakukan ya pemilihan pilkada yang cocok untuk Partai Demokrat. Itu yang sedang dilakukan hari ini. Kami bersama-sama fraksi dan Pak Yai ingin mendaftar ke PKB ya, untuk keseriusan menjajaki koalisi ini. Nah, mudah-mudahan PKB juga cepat-cepat karena waktunya singkat, supaya menentukan kira-kira yang diberi rekom mandat bupati atau wakil bupati itu siapa, sehingga kita lebih mengkonkretkan lagi. Secara resmi surat tidak ada, tetapi kemarin ketika saya ke DPP, beliau sih menganjurkan ya, di luar ketum, kalau ketum bisa ke PDI, bisa kemanapun, tetapi di bawah mengarahkan ke koalisi Gerindra. Nah, itu kan. Jadi kita belum tahu mandatnya seperti apa koalisi Indonesia Maju, tetapi cuma memberikan masukan supaya mencari koalisi bersama Gerindra. Tapi kita kan harus lihat tahu calonnya bagaimana dampaknya, kan kita harus masih menjajakin mana yang paling pas dan paling cocok, termasuk menjadi wakilnya Bu Ipuk ya, Pak Menteri ATR yaitu Ketua Umum ya. Saya diperintahkan untuk memberitahukan ya rekom ini yang diberikan ini kepada Bupati incumbent dan minta supaya Demokrat menjadi wakilnya. Tapi kita akan menjajaki terus mana yang cocok gitu.
beserta rombongan teman-teman wartawan yang hadir di kantor DPC PKB Banyuwangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya tidak memberikan banyak cerita, hanya kalau PKB dengan Partai Demokrat ini mengulang-ulang saja koalisinya dan gonta-ganti pemainnya. Tentu dari waktu ke waktu yang dilewati oleh PKB dan Demokrat semakin tahu di mana letak kekurangan periode yang lalu. Maka hari ini kekurangan yang tinggal sedikit itu dengan penuh keyakinan hari ini Pak Michael hadir di kantor DPC PKB Banyuwangi mendaftarkan diri menjadi Jakarta 2024. Maknanya Demokrat koalisi dengan PKB. Kita ini memang partai yang terbuka. Hari ini saya meneguhkan kembali Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka. Untuk itu tentu semakin kelihatan mudah di depan mata karena berbagai pengalaman menuju Banyuwangi 1 itu bolak-balik Jakarta. Jadi strategi yang pernah dicoba hari ini tinggal nambah sedikit, kira-kira begitu. Dan mesti kita akan bareng-bareng merebut takdir kemenangan itu bersama Partai Demokrat. Yang saya hormati Ketua PKB Kiai Malik Safaat, yang saya sering kali menyebutkan Gus Malik, Gus Ketua, Des Pilkada, ya Pak Zaki, dan semua staf dari PKB, ada Mbak Ina, senyum-senyum terus, mungkin setuju gabung dengan Demokrat ini ya. Ada Mas Arfi, ya calon pemimpinan, ya ada 3 pimpinan nanti yang dicalonkan, dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pak Ketua, saya mengajak Pak Yai saya, ya hanya 2, yaitu Kiai Hayat dan Kiai Fudin sebagai ketua vokal, ada sekretaris, bendahara dan semua fraksi. Ada BPOKK, ketua PAC juga di luar yang ikut mengantarkan kami. Ya dengan harapannya Demokrat PKB bisa bersatu gitu Pak Ketua. Ya. Karena waktu yang lalu kita hampir menang. Kita sudah sering komunikasi dengan ya yang saya tahu yang diusung oleh PKB Banyuwangi, siapa-siapa saya sudah tahu. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena dengan bersama-sama PKB ini menurut feeling saya itu bisa melawan lawan lainnya. Bapak Ibu sekalian, ya saya sebenarnya ya belum berpikir mencalonkan ya, karena tujuan saya dulu memenangkan pileg, karena saya ingin berbuat untuk menolong rakyat. Kalau ketua saya bisa mengambil kebijakan, tapi lain hasilnya kami masih tetap sama, yaitu nomor urut 3. Setelah saya laporan kemarin ke DPP, jadi saya tidak meminta rekom dan sebagainya. Saya ke sana cuma ingin melaporkan saja menghadap Bapilu. Ternyata Bapilu sudah siap-siap di sana, langsung rapat di situ, langsung dipanggil stafnya. Sudah Michael langsung diberikan rekom surat tugas untuk menjadi kepala daerah gitu. Dan ketum sendiri ya meminta ya kalau bisa P1, kalau tidak bisa P2, karena kita harus realita. Kita kalah dengan PKB 9, ya Demokrat 7. Tidak mungkin PKB mau jadi wakilnya Demokrat, itu halnya tidak mungkin.
Jadi ke sini saya langsung melamar jadi wakilnya PKB gitu, Bang. Ya. Kalau orang-orang mungkin daftar di sini menjadi kepala daerah, saya langsung jadi wakilnya PKB gitu. Tapi yang ditunjuk siapa dulu? Kalau PKB yang tunjuk yang memenangkan mungkin kita bisa, kalau enggak ya mohon maaf saja kan Gus ya. Ya kita menjajakin karena nggak bisa, dan mungkin kita bisa berjalan sendiri karena kita hanya 7. Dan itu. Yang kedua, Ketum juga meminta kepada calon-calon yang mencalonkan bisa mendekati kepada Pak Sumail Gerindra dan juga termasuk incumbent. Mana yang dianggap bisa memenangkan. Tapi hati saya paling sreg bersama PKB. Bukan karena saya di PKB, bukan karena saya di sini, tapi paling sreg itu ke PKB. Kalau PKB ini bersatu, saya yakin kita bisa menghadapin. Dulu PKB tidak bersatu, ya Gus ya? Nggak bersatu. Yang bersatu itu cuma Demokrat karena satu-satunya. Ya kurang sedikit. Kalau ini semua PKB, saya harapkan Gus Malik bisa merangkul Gerindra. Kalau Gerindra nggak maju, ditambah Nasdem, insya Allah kita bisa lebih besar lagi. Kan itu. Saya hanya itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan PKB cepatlah merespon. Ada surat tugas tanggal 5 Mei diserahkan kepada siapa, kita klik langsung bekerja karena waktunya sangat mepet, Gus. Ya kan? Kalau dari DPP Demokrat sudah diserahkan pada saya, kepada siapapun ya yang dianggap, yang saya anggap itu bisa untuk memenangkan atau bagaimana, itu tergantung dari Ketua DPC Banyuwangi. Kita sama-sama bagaimana caranya untuk memenangkan. Ya, dan jika tidak menemukan, saya pun siap memihak mana yang kira-kira pro rakyat dan bisa menang. Saya bisa, saya menyadar saya nggak bisa nyalon, nggak masalah, karena kita mencari yang terbaik. Kalau PKB ada yang lebih baik, nanti Demokrat akan mendukung PKB bersama siapapun atau mendukung yang lainnya, nanti kita lihat. Tergantung Gus Malik mau merayu Demokrat ikut apa tidak, kan itu. Kalau rayuannya nggak bisa ya kita ngikuti yang lain kan itu. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga saya bisa bergabung menjadi wakil bupatinya dari PKB. Siap mendukung Bapak Michael menjadi Bupati Banyuwangi. Demokrat.